Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Berjumpa lagi di ruang kesehatan, dan kali ini kita akan bahas suatu penyakit mata yang disebut sebagai pencuri penglihatan kita. Kenapa dia dibilang pencuri? Karena penyakit ini diam-diam bisa menyebabkan kebutaan permanen di mata kita. Mungkin ada yang bisa tebak kira-kira penyakit apa? Jawabannya adalah penyakit glaukoma. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau saudara lihat gambar di layar ini. Coba lihat ada objek apa saja di situ. Apakah saudara bisa lihat di situ apakah saudara bisa lihat di situ ada mobil berwarna merah? Atau kalau belum jelas, coba saya next lagi. Ini juga ada mobil warna merah. Mungkin lebih jelas ya daripada gambar yang pertama. Tapi gambar yang ini sekeliling-kelilingnya malah buram. Nah, kalau saudara melihat keburaman itu, jangan khawatir, ini bukan karena koneksi atau sinyal yang terganggu. Ini adalah gambar bagaimana seorang dengan glaukoma melihat dunia. Coba kita lihat, ada beberapa yang menuliskan kalau pasien glaukoma melihat itu, ini kan penglihatan normal ya, semua lapang pandangnya bisa kita lihat. Tapi pada glaukoma, beberapa dituliskan, oh dia pinggir-pinggirnya hitam. Makin lama kalau makin parah, maka akan terlihat hanya seperti lingkaran kecil, di tengahnya doang yang jelas, pinggir-pinggirnya hitam, yang disebut dengan black tunnel vision. Nah, yang ini agak dramatis dan dituliskan kurang realistis. Karena ada satu penelitian buat, yaitu 50 orang dengan glaukoma dikumpulkan dan mereka diminta ceritain apa sih yang kamu lihat ketika mengalami glaukoma itu. Mereka menceritakan mereka banyak melihat blur atau kabur dan ada beberapa objek yang hilang. Tapi mereka nggak bilang kalau pinggir-pinggirnya tuh jadi hitam. Dan penelitian ini kasih contoh 6 gambar dan peneliti ini menyuruh mereka untuk memilih yang mana sih yang paling mirip dengan yang mereka lihat. Nah, ternyata ada 4% dari 50 orang memilih yang blurred tunnel, yang gambar di tengah ini. Dia yang pinggir-pinggirnya buram, tapi tengahnya jelas seperti terowongan. Cuman yang lingkaran itu yang jelas. Tapi 54% paling banyak itu memilih yang blurred parts. Jadi beberapa bagian itu buram gitu. Nah, ada 16% memilih kalau dia melihat ada beberapa yang hilang. Nah, faktanya tidak ada yang memilih black tunnel seperti ini. Tapi ada angka 26% partisipan mereka memilih bahwa mereka merasa tidak melihat gangguan sama sekali dalam penglihatannya. Jadi kayak normal aja mereka merasakan. Bagaimana bisa ada yang normal? Nah, memang glaukoma ini ada beberapa jenis dan biasanya glaukoma ini terjadi begitu lambat sampai kita nggak menyadari kalau kita punya masalah penglihatan hingga itu sudah terlambat. Nah, apa sih sebenarnya glaukoma ini? Coba kita lihat. Jadi glaukoma adalah kondisi saat saraf optik di mata kita mengalami kerusakan yang secara perlahan kalau tidak ditangani bisa sampai kehilangan penglihatan, sampai juga ke kebutaan permanen. Nah, ini saraf optik kita. Saraf optik kita ini seperti kabel yang menghubungkan dari informasi yang kita lihat di mata dikirimlah ke otak. Kalau, saraf optik ini rusak, maka yang terjadi bisa kayak gambar-gambar tadi, nggak jelas yang kita lihat, atau kita bisa, sampai kepada kebutaan permanen itu. Nah, apa sih yang menyebabkan kita mengalami glaukoma? Penyebab pastinya itu tidak diketahui jelas, tapi ada beberapa teori dan teori pastinya adalah saraf optik kita rusak karena ditekan oleh tekanan bola mata yang meningkat. Jadi tekanan bola mata kita ini tinggi, menekan saraf. Lah kok bisa tekanan bola mata kita tinggi? Nah, di bola mata kita ada cairan yang diproduksi di sini. Ini badan siliaris, dia mengeluarkan cairan. Dan harusnya cairannya ini setelah diproduksi ada juga dibuang. Jadi antara cairan yang dibuat sama yang dibuang harusnya seimbang supaya tekanan bola mata kita normal. Nah, ini ya dia dibuang, dialirkan keluar. Apa yang terjadi kalau tekanan kita tinggi, yaitu ketika pembuangan cairan aqueous humor namanya, pembuangan cairannya bermasalah, maka cairannya bisa dibuang, tidak bisa dibuang, tapi terus diproduksi. Akibatnya apa? Cairannya nggak bisa keluar, tapi terus dibuat. Akibatnya bola mata ini makin penuh dengan cairan, maka tekanannya tinggi, tekanan bola matanya tinggi, dia mendesak saraf optik di belakang mata kita, dan itulah terjadi glaukoma. Ketika pandangan kita terganggu,
bahkan sampai kepada kebutaan. Itulah glaukoma, tekanan intraokular atau tekanan bola mata kita mengalami peninggian atau peningkatan. Nah, ini tuh ibarat ban sepeda kita udah penuh, tapi masih dipompa dipompa terus. Nah, itulah yang terjadi pada tekanan bola mata kita saat glaukoma. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana saya tahu tekanan bola mata saya itu tinggi atau enggak? Tekanan intraokular saya tinggi atau enggak? Nah, kalau kita ke dokter, ada pemeriksaan tonometri, ini kita disuruh ngelihat, nanti ada seperti ditiup angin rasanya, ini bisa mendeteksi nanti keluar angkanya. Normalnya tekanan bola mata seseorang itu harusnya 10 sampai 21 milimeter air raksa. Kalau saudara periksa lalu angkanya 22, 23 dan ke atas sampai 25 dan seterusnya, bahkan bisa sampai 40, itu artinya kita perlu waspada jangan-jangan mengalami glaukoma itu tadi. Nah, kalau secara manual, biasanya dokter periksa dengan cara ini agak kurang akurat sebenarnya, tapi bisa untuk deteksi awal. Jadi caranya kita tutup mata, lalu kita pegang kelopak mata kita dengan 2 jari, jari telunjuk, tapi secara lembut aja. Kita tekan, kita raba seberapa keras atau lunak. Kalau dia tekanan yang disebut normal, kalau di mesin deteksi 10 sampai 21, itu sekitar kenyal seperti anggur, tapi kalau dia tekanannya tinggi itu keras seperti bola tenis atau seperti batu dibilangnya. Nah, itu kita perlu waspada glaukoma. Ini pemeriksaan lain, ada funduskopi, dicek saraf di belakang mata kita. Nah, kalau saudara mengalami glaukoma, nanti dokter akan resepkan obat tetes untuk menurunkan tekanan bola mata. Namanya timolol maleat yang 0,5%, 1 sampai 2 kali per hari dipakai. Atau bisa diterapi dengan laser, ada juga pembedahan namanya trabekulektomi. Semua ini dilakukan untuk menurunkan tekanan bola mata kita. Tapi hari ini kita akan bahas apa terapi alami untuk melawan penyakit glaukoma ini. Yang pertama adalah posisi tidur. Ternyata ada satu studi menunjukkan posisi tidur berpengaruh terhadap tekanan bola mata kita. Nih, yang pertama, kalau kita tidurnya miring, ini simulasi ya, dibuat tidurnya miring lalu salah satu dari mata kita menekan di bantal. Ya kayak tertekan ke bantal karena kita tindih gini-gini. Ternyata kalau kita posisi tidurnya seperti ini, itu akan menyebabkan meningkatkan tekanan bola mata kita secara signifikan, yaitu pada pasien glaukoma sekitar jadi sampai 19,6. Udah sedikit lagi udah batas atas yaitu 21. Tapi kalau kita tidur, ini ada 2 posisi ya, ada yang horizontal, nggak pakai bantal, lurus aja gini, ada yang diberi bantal, kalau studinya harusnya diberi bantal kepalanya diangkat sekitar 20 derajat, ternyata yang dikasih alas atau ganjalan 20 derajat ini bisa menurunkan tekanan bola mata kita sekitar 1,5 milimeter air raksa atau sekitar 8 sampai 9% dibandingkan orang yang tidurnya datar tanpa bantal. Nah, ini bisa kenaikan atau penurunan ini terjadi baik pada orang glaukoma maupun pada orang sehat. Ini posisi tidur berpengaruh. Selain itu, ada juga aktivitas fisik kita. Jadi, aktivitas fisik bisa menuruni tekanan bola mata tergantung jenis aktivitas fisiknya apa, durasinya berapa, dan seberapa intens. Nih, katanya kalau kita lari, jogging, 5.000 langkah per hari menurunkan kehilangan lapang pandang seperti gambar-gambar tadi sejauh 10%. Kalau kita bersepeda menurunkan 1,71 dan kalau naik turun tangga yang tingginya 23 senti selama 6 menit bisa menurunkan 1 milimeter air raksa selama 60 menit. Nah, tapi patut diwaspadai pada orang dengan glaukoma yang sudah didiagnosis dokter, waspadai olahraga yang head down, yang posisi kepala kita di bawah jantung seperti ini. Atau olahraga-olahraga yang mengharuskan kita menahan nafas seperti berenang. Ini patut waspadai karena bisa menyebabkan tekanan bola mata kita naik mendadak secara tiba-tiba. Nah, itu patut diwaspadai. Tapi kalau saudara tidak pernah didiagnosis glaukoma, ya ini tidak perlu diwaspadai. Selanjutnya ada makanan. Nah, ternyata studi bilang kalau orang yang skip sarapan, makan malam terlambat, konsumsi alkohol, dan juga obesitas itu meningkatkan tekanan bola matanya. Maksud skip sarapan di sini kalau kita skipnya lebih dari 3 kali per minggu. Bukan maksudnya intermittent fasting yang sudah terstruktur ya. Nah, lalu apa saja makanan yang bisa melindungi kita dari glaukoma? Ada makanan kaya sayur, diet sayur hijau, omega 3 sama rendah garam bisa melindungi saraf mata kita.
Selain itu, menurut penelitian, yang melindungi saraf mata kita juga adalah makanan kaya vitamin C, beta carotens, dan juga makanan-makanan seperti mengandung kunyit bisa melindungi saraf atau yang disebut neuroprotektif dan menurunkan resiko kerusakan retina kita. Nah, inilah yang bisa kita bahas tentang glaukoma. Memang glaukoma ada beberapa jenis, ada yang normal tension glaukoma, dia tekanan bola matanya normal, tapi bisa menyebabkan kerusakan penglihatan juga. Ada glaukoma yang sudut tertutup, dia tiba-tiba, menyebabkan keluhan, ada yang juga tapi pada umumnya dia tanpa disadari perlahan bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Perlahan kita tidak bisa melihat secara permanen. Itulah kenapa kita pentingnya untuk deteksi dini, periksa, kontrol bagaimana tekanan bola mata kita untuk mencegah terjadinya kebutaan permanen ini. Nah, kita sudah belajar tentang glaukoma yang dapat menutup mata jasmani kita. Tapi ternyata secara rohani, kita juga perlu waspada dengan kebutaan rohani. Karena mata hati yang tertutup dari Allah bisa disebabkan kita buta karena dosa, kesombongan rohani, atau karena kita tidak percaya pada Tuhan. Sehingga Korintus bilang kita dibutakan oleh ilah zaman ini sampai-sampai kita nggak bisa lihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita harus waspada, buta mata hati, seperti jemaat Laodikia yang ditegur dalam Wahyu dikatakan, engkau tidak tahu kalau kita merasa kita baik-baik aja, penglihatan kita nggak ada yang terganggu seperti pada glaukoma. Tahu-tahu kita sadar ketika sudah terlambat, sudah menyebabkan kebutaan atau kerusakan penglihatan. Dan ini menunjukkan secara rohani, kita bisa saja merasa, oh kita aman-aman saja, tapi kita nggak menyadari ada perlahan kita mengalami kebutaan rohani, menutup mata hati kita dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini menunjukkan ya pada jemaat Laodikia, pada umat Tuhan pun bisa mengalami kebutaan rohani kalau kita tidak memelihara hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, seperti glaukoma yang perlu pemeriksaan rutin tadi, walaupun tidak ada gejala, kita juga perlu untuk introspeksi, rohani, meditasi secara teratur setiap hari dengan Tuhan. Sepanjang hari, ketika memulai hari, ketika mengakhiri hari. Dan seperti tadi, glaukoma ada tetes matanya yang metimolol untuk menurunkan tekanan bola mata. Di buta mata rohani ini juga ada obat tetes matanya, yaitu firman Tuhan. Ini di Wahyu dikasih minyak untuk melumas mata supaya kita bisa melihat, yaitu firman Tuhan untuk menjaga kita, mencegah kita dari buta mata rohani. Dan jangan kita tunggu sampai buta rohani total, jangan kita tunggu sampai terlambat. Marilah kita minta Tuhan untuk membuka mata hati kita seperti dalam Efesus 1 ayat 18. Dan biarlah cahaya terang Kristus firman-Nya menerangi hati, mata hati, dan hidup kita. Inilah sedikit pelajaran tentang glaukoma. Sekali lagi waspada dengan deteksi dini dan juga pola hidup kita dengan menjaga tekanan bola mata kita. Biarlah pelajaran ini menjadi manfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat bagi kita semua.